Bayangkan lo lagi nyetir di jalan sunyi di tengah gurun New Mexico. Panas, sepi, cuma ada pasir dan bukit batu. Tapi, di antara kesunyian itu, ada sebuah trailer tua, kelihatannya biasa aja, yang nggak tahu di dalamnya ada sesuatu yang bakal bikin kamu ngerasa mimpi buruk itu nyata. Yap, dan bukan cuma serem kayak film horor. Ini beneran kejadian, nyata, dan dilakukan sama seorang pria yang dijuluki The Toy Box Killer. Namanya David Parker Ray, seorang mekanik, veteran, dan salah satu manusia paling menyeramkan yang pernah hidup di Amerika. Selamat datang di cerita horor, tempat di mana kisah nyata kadang jauh lebih mengerikan dari cerita fiksi. Gue Ren. Dan gue Ran. Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang bikin FBI geleng kepala, bikin warga New Mexico trauma, dan sampai sekarang masih nyisain misteri. The Toy Box Killer, ruang penyiksaan neraka di tengah gurun. David Parker Ray lahir tahun 1939 di Belen, New Mexico. Dari kecil hidupnya udah keras. Ayahnya kasar, sering mukul, dan doyan minum. Tapi yang paling aneh, ayahnya sering ngasih majalah ke anaknya. Tapi bukan komik, melainkan gambar-gambar kekerasan dan penyiksaan. Bayangin, anak umur 10-an tahun dikasih bahan kayak gitu. Gila ya, itu udah kayak bibit kegelapan dari kecil. Dan karena tumbuh di lingkungan kayak gitu, dia jadi remaja yang aneh. Pendiam, pemalu, sering dibully. Tapi di balik itu dia punya dunia sendiri yang gelap banget. Iya, dari remaja dia mulai gambar-gambar yang disturbing. Kayak ilustrasi tentang orang yang diikat, disiksa, digantung gitu. Sampai suatu hari, adiknya sendiri nemuin gambar-gambar itu. Dari situ, hubungan mereka langsung ngerenggang. Dan itu cuma awal. Waktu dewasa, Ray kerja di militer, terus balik ke New Mexico jadi mekanik di Taman Nasional. Di luar kelihatan biasa, punya rumah, punya anak, punya pacar. Tapi ternyata di balik rutinitas itu, dia lagi nyiapin sesuatu. Neraka versi pribadinya. Di halaman belakang rumahnya, dia punya sebuah trailer besar warna putih. Dari luar kelihatan kayak mobil camping biasa, tapi di dalamnya itu tempat penyiksaan paling menyeramkan yang pernah ditemukan di Amerika. Dia nyebutnya The Toy Box. Serius dia kasih nama kayak gitu? Kotak mainan? Iya, dan ironis banget. Karena mainannya itu berupa rantai, pisau bedah, alat listrik, mesin kejut, dan benda-benda buatan dia sendiri buat nyiksa korbannya. FBI ngitung, dia ngeluarin sekitar $100.000 cuma buat ngisi trailer itu. $100.000 buat alat penyiksaan. Gua nggak tahu harus ngomong apa dah. Tapi ini bukan cuma masalah alat ya, Ren. Dia bener-bener niat, sistematis, sampai bikin soundproof, pasang cermin di langit-langit, biar korban bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Iya, dan yang paling disturbing, setiap korban yang sadar di ruangan itu bakal denger kaset rekaman suara Ray sendiri. Jadi begitu bangun, mereka langsung denger suara dia ngomong panjang kayak briefing. Kaset itu dibuka dengan kata-kata dingin. Halo, kamu di sini karena aku milih kamu. Kayak ritual jahat. Dan Ray nggak sendirian kan? Benar, dia punya beberapa partner in crime. Salah satunya pacarnya, Cindy Handy. Dan bahkan anaknya sendiri, Glenda Jessie Hay. Mereka bantu nyulik dan jagain korban selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Itu bikin bulu kudut berdiri. Gimana bisa anaknya sendiri ikut bantu hak kayak gitu? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi dari kesaksian FBI, anaknya sempat lapor ke agen federal tahun 1986, bilang kalau ayahnya nyulik dan jual perempuan ke Meksiko. Sayangnya, waktu itu laporannya dianggap terlalu samar. Kalau aja waktu itu diselidiki serius, mungkin puluhan korban bisa selamat. Korban yang paling terkenal adalah Cynthia Vigil. Tahun 1999, dia berhasil kabur dari trailer itu setelah 3 hari disekap. Dia diculik waktu lagi di Albuquerque dan dibawa ke Elephant Butte sekitar 240 km jauhnya. Di sana dia diikat, disiksa, dan dikasih obat bius. Tapi gimana dia bisa kabur? Ceritanya kayak film. Waktu Ray pergi kerja, pacarnya Cindy Handy lagi di trailer dan dia lupa naruh kunci borgol di meja. Cynthia pelan-pelan buka kuncinya, tapi ketahuan. Mereka sempat berantem hebat
Dan Cynthia berhasil nusuk Handy pakai obeng kecil. Dia keluar lari ke jalan, masih pakai rantai di leher, dan akhirnya diselamatin sama orang yang lewat dan langsung telepon polisi. Itu luar biasa banget. Bayangin trauma dan ketakutan yang dia alami. Tapi karena keberaniannya, akhirnya kasus ini kebongkar. Betul. Dari kesaksian Cynthia, polisi langsung gerebek rumah Ray. Dan yang mereka temukan gak bakal pernah dilupain. Ruangan penuh alat penyiksaan, catatan detail tentang korban, dan ratusan foto dokumentasi. Dan ternyata ada lebih dari satu korban selamat kan? Iya, ada Angelica Montano dan Kelly Garrett juga. Angelica sempat lapor polisi bertahun-tahun sebelumnya, tapi nggak ditanggapi karena dianggap ngarang. Kelly Garrett malah sempat pulang ke rumahnya setelah disiksa 2 hari, tapi dia sendiri nggak yakin itu nyata karena efek obat yang dikasih Ray. Jadi bayangin, berapa banyak korban lain yang mungkin nggak pernah sadar apa yang mereka alami. Atau bahkan nggak pernah kembali sama sekali. Setelah penangkapan, FBI ngerahin 100 agen buat cari bukti. Tapi anehnya, meskipun mereka nemuin banyak barang korban, nggak ada satupun jasad ditemukan. Padahal Ray sering ngaku udah ngebunuh sampai 60 orang. Jadi itu alasan kenapa dia cuma dihukum karena penyiksaan, bukan pembunuhan? Iya, karena tanpa bukti jasad, jaksa nggak bisa nuntut pasal pembunuhan. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 224 tahun penjara atas penculikan dan penyiksaan 3 korban yang terbukti. Dan pacarnya, Cindy Handy? Dia dihukum 36 tahun, tapi keluar lebih cepat, bebas bersyarat tahun 2019. Sementara anaknya Jessie Ray dihukum 2,5 tahun. Tapi yang bikin banyak orang kesal, semua pelaku itu hidup lebih lama dari beberapa korban mereka yang gak pernah ditemukan. Gue bener-bener nggak bisa bayangin gimana perasaan keluarga para korban hilang. Mereka tahu ada orang kayak Ray, tapi nggak pernah dapat kepastian tentang nasib orang yang mereka sayang. Bener banget. Dan yang makin tragis, Ray meninggal tahun 2002 karena serangan jantung. Sebelum dia sempat buka mulut soal lokasi korban. Dia mati dengan rahasia di dalam kepalanya. Kasus ini sering disebut sebagai contoh ekstrim gimana seseorang bisa tampak normal di luar, tapi menyimpan kegelapan luar biasa di dalam. David Parker Ray bukan pembunuh biasa. Dia simbol dari predator yang sistematis. Dia nyiksa dengan perencanaan, bukan emosi. Dan yang paling serem, dia nggak ketahuan puluhan tahun. Kita sering mikir monster itu muncul di film, padahal kadang mereka tinggal di sebelah rumah. Sekarang, salah satu korbannya, Cynthia Vigil, mendirikan organisasi Street Safe New Mexico buat bantu perempuan jalanan dan korban kekerasan supaya nggak ngalami hal yang sama. Dari trauma, dia bangkit dan bantu orang lain. Itu keren banget. Mungkin itu satu hal baik yang bisa lahir dari kengerian kayak gini. Ada orang yang nggak mau biarin hal itu kejadian lagi. Jadi, kalau kamu lagi di tempat asing, jangan pernah abaikan insting kamu. Kalau sesuatu terasa salah, mungkin memang salah. Dan ingat, kejahatan kayak gini nggak selalu datang dari orang asing. Kadang dari seseorang yang kamu kira biasa aja. Terima kasih udah dengerin cerita horor. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat subscribe, komen, dan share. Biar makin banyak orang tahu sisi gelap dunia yang kadang nggak kebayang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.